Shalom Sobat Kairos, renungan kita pada hari ini dikutip dari Yesaya 66 ayat 3. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, ibadah erat hubungannya dengan persembahan. Pada Roma 12 ayat 1 disebutkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada teks ini, Yesaya mengkritik bentuk ibadah bangsa Israel yang bercampur dengan kecintaannya kepada dunia. Percaya kepada Tuhan tidak benar-benar ditunjukkan dengan murni dan tulus. Memang selalu mengintip dari bentuk ibadah kita, apakah Tuhan yang mau dimuliakan atau kita? Apakah kita mau bersyukur atau rakus dan serakah dengan menumpuk harta? Apakah kita menyembah Tuhan tanpa mengalami perubahan hidup? Inilah yang selalu terjadi dalam hidup manusia. Sobat Kairos, ada beberapa hal yang penting dari teks ini. Pertama, mari kita lihat memberi persembahan harus jelas ditujukan kepada Tuhan Allah semata. Kenapa? Karena itulah yang dinyatakan dalam Alkitab. Sebenarnya sejak awal Tuhan sendiri yang telah lebih dahulu memberikan kepada manusia dengan berlimpah. Dia memberikan semua yang telah diciptakannya kepada kita. Dia berfirman, "Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Bahkan seluruh hewan di udara, air dan darat disuruhnya agar kita taklukkan." Artinya, seluruh yang diciptakan Tuhan itu yang dilihatnya sungguh amat baik, itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia yang telah lebih dahulu memberikan segalanya, dan karena itulah kita bersyukur. Tapi manusia itu pun harus bekerja untuk menghasilkan, dan hasilnya kita berikan kepada Tuhan Allah sebagai ungkapan syukur yang kita berikan dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Di perjanjian baru, perjanjian Allah, pemberian Allah yang terbaik adalah keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dia juga menganugerahkan Roh Kudus kepada kita sebagai roh penolong. Selalu Allah yang berinisiatif pertama untuk memberikan kepada kita agar kita memperoleh dan kita bisa memberikan kembali kepada Tuhan sebagai persembahan. Paulus mengatakan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan demikian, Allah menjadi sumber ucapan syukur kita. Pada teks ini, Yesaya 66 ayat 3 disebutkan, bangsa Israel menyembah Tuhan dan sekaligus menyembah Baal. Pada masa sekarang ini, bisa terjadi mereka datang berdoa, memohon kepada Tuhan, tapi juga sekaligus datang ke gunung-gunung, tempat-tempat keramat, memohon petunjuk dan pelaris atau kekuatan agar dia bisa sukses di dunia ini. Oleh karena itu, sembahlah dan beribadalah hanya kepada Tuhan. Itu sangat kuat dikatakan dalam teks ini. Yang kedua, memberi persembahan dengan benar. Memberi persembahan yang salah dan dengan cara yang salah, maka itu semua tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Pada teks disebutkan, saudara-saudara, dan zaman itu memang sangat kuat mengatakan bahwa orang yang datang ke bait Allah untuk menyembah Tuhan dengan membawa persembahan, yaitu korban sembelihan. Tapi di sisi lain, ada juga mereka yang datang ke kuil-kuil dengan menyembah dewa-dewa, seperti Dewa Molok, dengan mempersembahkan manusia, yaitu anak-anak mereka.
Mereka memberi persembahan dengan mematahkan batang leher anjing, mempersembahkan darah babi, dan tetap melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Semua ini merupakan bentuk persembahan yang salah. Ada mereka yang datang beribadah dan memberikan korban yang banyak, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka berlaku jahat kepada sesamanya. Hidup mereka hanya suci di dalam bait Allah saja. Hidup kita seharusnya kita persembahkan hanya untuk Tuhan Allah. Yang ketiga, memberi persembahan dengan motivasi yang benar. Dialah yang memampukan kita untuk bersyukur, dan kepadanya lah kita mengucap syukur. Ucapan syukur itu merupakan buah dari iman kepada Dia. Dialah yang memampukan kita untuk bersyukur, dan kepadanya lah kita mengucap syukur. Ucapan syukur itu merupakan buah dari iman kepada Dia. Paulus menyebut kata mengucap syukur dengan kata karis, yang memiliki arti memberikan dengan sukacita, gembira, senang, niat yang baik, cinta kasih, bersyukur karena anugerah. Seseorang memiliki status orang yang selamat sebagai bukti dari anugerah dan mengucap syukur atas anugerah keselamatan. Kadang kita terjatuh untuk mencari kemuliaan pribadi, kebenaran diri sendiri, pengakuan, dan ruang lainnya. Seharusnya memberi persembahan itu murni hanya dan untuk kemuliaan Tuhan Allah. Sobat Kairos, marilah jemaat dan kita semua memberi dengan sukarela dan sukacita kepada Tuhan Allah. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Akan sulit tumbuh berkat jika memberi karena keterpaksaan, bersungut-sungut, mengharapkan sesuatu dari apa yang telah diberikan, dan sebagainya. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.